Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Lulur Afifah dengan NPM 1811060388 dari Biologi E. Di sini saya diberi tugas akhir yaitu tentang kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini merupakan perangkat pembelajaran dan program pendidikan berbasis sains yang diberikan oleh suatu lembaga perangkat mata pelajaran dan program pendidikan penyelenggaraan pendidikan dengan tujuan yang mempersiapkan lahirnya generasi emas bangsa Indonesia dan sistem di mana siswa lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar, menyelenggarakan pendidikan dalam tujuan untuk mempersiapkan lahir generasi masa bangsa Indonesia dan sistem di mana siswa lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Karakteristik kurikulum 2013 yaitu isi atau konten kurikulum yaitu kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti atau suatu pendidikan dan kelas dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Yang selanjutnya, kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorial mengenalkan kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Yang selanjutnya, kompetensi dasar merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu tema untuk SD atau MI dan untuk mata pembelajaran yang di kelas tertentu untuk SMP, MTS, SMA, atau MA, SMK, atau MAK. Dan yang selanjutnya ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Di jenjang pendidikan, mengenai diutamakan pada rahas sikap, sedangkan pada jenjang pendidikan menengah berimbang antara sikap dan kemampuan intelektual. Kompetensi inti menjadi unsur organisatoris, organizing elementer. Kompetensi dasar yaitu semua KD dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi dalam kompetensi inti. Dan yang selanjutnya ada kompetensi dasar yang dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulasi selain perkuatan dan perkayaan antara mata pembelajaran dan jenjang pendidikan. Nah, dan selanjutnya ada silabus. Silabus dikembangkan sebagai rancangan belajar untuk satu tema. Dalam silabus tercantum seluruh KD untuk tema atau mata pembelajaran di kelas tersebut. Dan yang selanjutnya adalah rencana pelaksanaan pembelajaran dikembangkan dari setiap KD, yaitu untuk mata pembelajaran dan kelas tersebut. Selanjutnya, konsep pembelajaran dalam 3 pengertian yaitu 1. Pengertian kuantitatif. Nah, penularan pengetahuan dari guru kepada siswa. Guru dituntut untuk menguasai ilmu yang disampaikan kepada siswa sehingga memberikan hasil optimal. Yang kedua, pengertian institusional, yaitu penataan segala kemampuan mengajar sehingga berjalan efisien. Guru harus selalu siap mengadaptasikan berbagai teknik mengajar. Dan yang ketiga, pengertian kualitatif, yaitu upaya guru untuk memudahkan belajar siswa. Peran guru tidak hanya menyampaikan mata pelajaran tetapi juga melibatkan siswa dalam aktivitas belajar yang efektif dan efisien. Selanjutnya, proses pembelajaran kurikulum 2013 yaitu pembelajaran interakurikuler adalah proses pembelajaran yang berkenan adalah mata pelajaran dalam struktur kurikulum dan dilakukan di kelas, sekolah, dan masyarakat. Nah, yang selanjutnya ada pembelajaran ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan untuk aktivitas yang dirancang sebagai kegiatan di luar kegiatan pembelajaran dijadwalkan secara rutin setiap minggu. Kegiatan ekstrakurikuler terdiri atas kegiatan wajib dan pilihan. Kegiatan ekstrakurikuler ini wajib dinilai yang harus digunakan sebagai unsur pendukung kegiatan intrakurikuler. Selanjutnya, metode pembelajaran dalam kurikulum 2013.
yaitu metode pembelajaran adalah cara yang digunakan dalam proses pembelajaran sehingga diperoleh hasil yang optimal. Adapun berbagai metode pembelajaran yang dapat digunakan pendidik dalam kegiatan belajar yaitu metode ceramah, metode latihan, metode tanda jawab, metode karya wisata, metode demokrasi, dan metode sosiodrama, metode bermain peran, metode diskusi, metode berian tugas, dan resitasi. Dan ada jenis-jenis penilaian pada kurikulum 2013. Yang pertama, penilaian autentik. Autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masuk, buka, proses, dan keluarnya pembelajaran. Nah, yang kedua, penilaian diri merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh peserta didik secara relevant untuk membandingkan posisi. Dan yang ketiga, penilaian berbasis portofolio yang merupakan penilaian dilaksanakan untuk menilai keseluruhan attitude belajar peserta didik. Yang selanjutnya, ulangan merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran. Dan ulangan harian merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk menilai kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan suatu KD atau lebihnya. Ulangan tengah semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melakukan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Nah, ulangan akhir semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Dan selanjutnya ada ujian tengah kompetensi atau UTK, merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh suatu pendidikan untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Selanjutnya, uji mutu tingkat kompetensi untuk merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Ujian nasional merupakan kegiatan pengukuran kompetensi tertentu yang dicapai peserta didik dalam rangka menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Kelebihan dan kelemahan kurikulum 2013. Kelebihannya, kurikulum 2013 menggunakan pendekatan yang berbasis alamiah karena berfokus dan bermuara pada hakikat peserta didik untuk mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Nah, selanjutnya ada kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi boleh jadi mendasari pengembangan kemampuan-kemampuan lain. Ada bidang-bidang studi atau mata pembelajaran tertentu yang dalam pengembangannya lebih cepat menggunakan pendekatan kompetensi terutama yang terkait dengan keterampilan. Lebih menekankan pada pendidikan karakter. Selain karakter dan inovatif, pendidikan karakter juga penting yang nantinya terintegrasi menjadi satu. Nah, ada asumsi. Asumsi dari kurikulum 2013 adalah tidak ada perbedaan antara anak desa dan anak kota. Seringkali anak di desa cenderung tidak diberi kesempatan untuk memaksimalkan potensi mereka. Kesiapan terletak pada guru-guru, juga harus dipacu kemampuannya melalui pelatihan dan pendidik calon guru untuk meningkatkan kecakapan profesionalisme secara terus-menerus. Kelemahan kurikulum 2013 yaitu pemerintah seolah melihat semua guru dan siswa memiliki kapasitas yang sama. Dalam kurikulum 2013 ini, guru juga tidak pernah dilibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum 2013. Dan tidak ada keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013. Keseimbangan sulit dicapai karena kebijakan ujian nasional atau UN masih diberlakukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.